bukannya kamu virus yang dulu pernah kita ketemu? Oh iya Pak. Bagaimana usahanya? Berapa orang yang mati dengan virus kamu? Aku sudah mematikan 1000 orang. Yang benar, saya baca di berita ini informasi yang mati itu 50.000. Oh iya, yang 1000 itu mati karena aku virus, yang 49.000 itu mati karena takut, panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Kang Agung Gurnita. Dengan suasana masih merebaknya wabah di Indonesia yang saya sedang menggunakan masker dulu sementara ya. Dan saya saat ini sedang bersama dengan seorang sahabat saya. Beliau adalah pakar di bidang pendidikan ya. Karena beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu ternama di Kota Karawang. Bahkan yang luar biasa, beliau juga ini adalah seorang trainer ya. Trainer yang banyak mentraining para guru-guru ya. Dan juga beliau ini seorang YouTuber juga ya. Seorang YouTuber. YouTube-nya adalah After Story. Beliau adalah Bapak Tarya Jenudin ya. Assalamualaikum Pak Tarya. Kita nih social distance ya. Jadi menjaga jarak. Oke Pak Atar, kira-kira bagaimana Pak Atar nih menyikapi kondisi seperti ini, dimana kita harus berdiam di rumah ya, apalagi mungkin dengan kondisi anak-anak kita saat ini ya, mereka liburnya diperpanjang bahkan mungkin kegiatan-kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah juga. Kira-kira bagaimana nih untuk menyikapi hal seperti ini Pak? Baik, terima kasih Kang Agung Gurnita, luar biasa. Senang sekali, saya bangga bisa ngobrol bareng dengan salah satu inspirator. Dia luar biasa, pengusaha yang keren. Tapi saya perhatikan Pak Agung, kok masker saya berbeda nih? Pak Agung maskernya bagus nih, saya cuma kain biasa. Oh iya, ini masker luar biasa Pak. Sombong amat. Jadi ini masker multifungsi Pak? Oh gitu. Baik, supaya jelas suaranya dibuka aja ya. Saya malu. Dibuka ya? Saya malu maskernya jelek, Pak Agung maskernya bagus. Baik, Kang Agung, ini luar biasa, kita sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di rumah. Nah, ada kegiatan yang bisa memberikan dampak baik, dampak positif. Ada juga yang mungkin karena orang tuanya belum terbiasa ngajar, ini jadi stres gitu. Ya, Nah, maka dari itu saya mengajak klien tadi mengkonsumsi makanan baik, mengkonsumsi minuman yang baik seperti tadi klorofil. Mungkin nanti Pak Agung ini pakarnya. Juga harus memberikan lingkungan, suasana yang baik di rumah tentunya bagi kita seorang ayah, seorang pemimpin keluarga di rumah. Harus bisa menularkan vibrasi positif, menularkan energi yang positif di lingkungan kita. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya orang itu yang meninggal diakibatkan oleh virus itu sedikit. Yang paling banyak itu adalah karena kita tegang, panik. Ada anekdot sedikit Pak Agung nih. Jadi ada seorang bertemu dengan virus. Virus, kamu mau ngapain? Aku mau menyebarkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang mematikan. Apa yang dikatakan ini? Kira-kira berapa target orang mati? Aku menargetkan orang mati itu 1000. Oh begitu? Ya, aku targetkan orang mati 1000. Lama-kelamaan ini berpisah orang dan si virus ini. Suatu ketika bertemu lagi. Loh, bukannya kamu virus yang dulu pernah kita ketemu? Oh iya Pak. Bagaimana usahanya? Berapa orang yang mati dengan virus kamu? Aku sudah mematikan 1000 orang. Yang benar, saya baca di berita ini informasi yang mati itu 50.000. Oh iya,
yang 1000 itu mati karena aku virus, yang 49.000 itu mati karena takut, panik. Nah, ini anekdot. Dan saya berkeyakinan Kang Agung bahwa semua kejadian di muka bumi ini, semua peristiwa di muka bumi ini pasti ada hikmahnya. Allah nggak mungkin zalim ya. Oleh sebab itu Kang Agung, saya sendiri pribadi menelaah apa sih pelajaran dari virus ini. Saya yakin pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah zalim. Saya pernah dengar ilmu dari guru saya, Kang Agung. Jadi ketika ada pintu yang tertutup, itu pasti ada pintu yang terbuka. Ini Allah pasti memberikan seperti itu polanya. Jika kita mungkin di lockdown di rumah nggak bisa beraktivitas, ini pasti Allah memberikan pintu yang terbuka lainnya. Nah, kita harus coba pelajari nih. Misalkan saya apa sih yang membuat tertutup? Ya mungkin saya nggak bisa beraktivitas keluar, dan ternyata hikmahnya ini ada pintu yang terbuka. Apa yang terbukanya? Ya saya bisa dekat dengan anak, kemudian bisa belajar banyak di rumah, bisa membuat konten-konten kreatif di rumah dengan banyak waktu, bisa membuat materi-materi slide, e-book yang bisa kita sebarkan free seperti itu. Nah kalau Kang Agus sendiri gimana nih? Ada apa yang tertutup, apa yang terbuka? Yang jelas tadi yang kita bilang ya, kalau kita dengan keluarga. Yang tadinya saya di rumah itu jangan bersih-bersih, itu setiap hari. Dan yang saya rasakan adalah saya setiap hari nggak pernah olahraga biasanya. Tapi sekarang alhamdulillah jadi olahraga itu setiap hari sambil kita berjemur ya. Berdua sama istri main badminton. Nah jadi saya yakin semua juga ada hikmahnya, ada pelajarannya Kang Agung. Ada yang tertutup, pasti Allah menyiapkan yang terbukanya. Jadi silakan teman-teman di rumah untuk bisa menuliskan nih apa yang tertutupnya, temukan yang terbukanya. Kalau teman-teman merasa rezeki tertutup, nggak bisa ngapa-ngapain, Allah menyiapkan rezeki yang terbuka. Bisa belajar online, bisa mungkin nanti bisa belajar digital marketing dengan Kang Agung. Seperti itu. Nanti dibuka kelasnya Kang Agungnya. Pasti ada hikmahnya. Sebenarnya ada cara Pak Agung, ada cara agar kita tidak panik. Mungkin Pak Agung sudah dengar istilah vibrasi, artinya itu getaran. Jadi Kang Agung, saya mempelajari bahwa getaran ini, vibrasi ini ada polanya di alam ini. Kalau kita mengeluarkan vibrasi atau getaran positif, maka alam akan merespon positif. Yang kita terima hasilnya baik. Kedua polanya adalah kalau kita mengeluarkan vibrasi negatif, energi negatif, maka yang kita terima juga negatif. Nah tinggal pilih teman-teman, ini sudah ada polanya, kita mau menerima yang mana? Ada 3 cara Pak Agung untuk bisa mengundang vibrasi positif. Pertama itu pikiran hati itu harus jernih dengan cara kurangi berita yang negatif, terima, tenang, dan ambil hikmahnya. Yang kedua adalah kita harus dekat dengan Allah dengan cara meningkatkan ibadah. Gimana caranya? Untuk bisa lebih dekat dengan Allah, minta ditemenin sama Allah. 1, kita harus berbaik sangka sama Allah. Jangan suudzon. Kan Allah ini maha kuasa, Allah maha menggenggam. Ini buat apa virus diturunkan? Jangan buruk sangka. Tadi saya bilang, ini pasti menurut kita jelek, belum tentu menurut Allah. Ya. Menurut kita, ini bagus, belum tentu menurut Allah. Kedua, Kang Agung harus sabar. Sabar ya, pokoknya. Udahlah, nikmati episode ini. Sabar berdiam diri di rumah, sabar pakai masker. Kalaupun maskernya nggak seperti ini, bisa yang tadi kayak Kang Agung maskernya ini. Nah itu maskernya luar biasa keren.
ada apa namanya kelebihan dari masker itu. Kemudian syukuri, kagum dengan wabah ini, syukuri karena boleh jadi ada pintu rezeki dari syukur ini. Kita bekerja ini itu ikhtiar bumi, tapi kita buka rezeki dengan ikhtiar langit dengan cara bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Jadi boleh jadi teman-teman sekalian, dengan kita syukuri, syukuri aja yang kita terima hari ini, Allah akan siapkan pengganti yang lebih baik nanti. Seperti itu. Kemudian tawakal, pasrah ke Allah, udah kita nggak bisa ngapain. Semakin kita merendah, Allah akan angkat. Nabi Yunus ini kan itu dimakan ikan ya paling besar waktu itu, ikan paus. Yang dilakukan Nabi Yunus adalah pasrah, tawakal. Nyerah lah, udah nyerah ya Allah, udah tobat. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ngaku, ini sudah ninggalin umatnya, ditinggalin tuh umatnya. Memperbanyak istighfar, tawakal, pasrah. Semakin kita ngaku diri, Allah nolongin tuh. Nolonginnya bukan di bawah laut, Allah giring ikannya nyampe ke tepi. Nah, boleh jadi teman-teman sekalian, saat ini kita berada di banyak kegelapan ya. Kegelapan, rezeki yang menyempit, dan lain-lain lah. Mungkin saya kira wajah-wajahnya ini wajah-wajahnya punya masalah nih. Iya. Teman-teman sekalian. Jadi yang coba saya ngambil pelajaran dari Nabi Yunus itu, udah kita nggak mampu, tawakal sama Allah, nyerah, istighfar. Insya Allah dengan seperti itu kita akan mendapatkan miracle keajaiban seperti Nabi Yunus. Yang terakhir adalah memperbanyak doa. Doanya seperti apa? Jangan pelit. Jangan doa buat diri kita sendiri. Doakan siapapun. Doakan kita berdua nih, Kang Agung, saya, dan semua yang ada yang sedang menonton, yang sedang menyimak ini. Doakan semuanya, umat muslim di dunia. Ini akan mengundang kita lebih dekat dengan Allah. Doakan semuanya, doakan negeri kita, doakan lingkungan yang lebih kecil, doakan keluarga. Nah, ini terkait dengan doa juga nih Pak. Tadi Pak Atar kan menyarankan untuk mendoakan tidak hanya untuk pribadi ya, tapi juga untuk orang lain. Dan ini ada namanya, kalau dalam rezeki itu ada namanya feedback ya, tendangan balik gitu bahasanya. Jadi kalau kita doakan orang lain, maka doa itu kembali pada kita, gitu kan. Dan yang luar biasanya juga ternyata di sini yang perlu kita pahami adalah ketika kita mendoakan banyak orang, pastikan juga kita juga mendoakan orang-orang yang bisa jadi mungkin dia pernah menyakiti hati kita, pernah menzolimi kita, gitu ya. Itu juga akan membantu kita untuk lebih mudah kita terbuka pintu rezeki kita. Kita dari Kang Agung, satu tadi pikiran dan hati harus jernih. Kedua, dekat sama Allah. Yang ketiga, kita harus bisa menularkan vibrasi positif. Kita bisa menularkan vibrasi positif kiri, kanan, depan, belakang. Insya Allah, kalaupun ada virus di tubuh kita, kita akan semakin kuat karena imun kita lebih kuat, seperti itu. Ya, kita berharap bukan hanya imun yang kuat, juga iman yang kuat. Imun kuat, iman kuat, insya Allah wabah COVID-19 ini akan bisa kita atasi sehingga Ramadan nanti kita bisa puasa dengan khusyuk, ibadah dengan khusyuk. Di masjid lagi kita kangen nih, di masjid. Jadi luar biasa nih, kita mendapatkan banyak pencerahan dari Pak Atar ini ya, bahwa ternyata yang paling utama itu adalah dari pola pikir ya. Walaupun yang lainnya ada terpengaruh ya, ada pola makan, ada pola hidup segala macam ya. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita di sini menjaga yang paling utama, pola pikir kita. Jika pola pikir kita tenang, gitu ya. Pertama tadi pola pikir ada satu tenang, kemudian dekat dengan Allah, kemudian kita mengeluarkan vibrasi positif kepada lingkungan kita, ya terdekat mungkin keluarga kita dulu ya, istri kita, anak kita, gitu ya, tetangga kita, dengan lingkungan luasnya lagi. Oke, Pak Atar, luar biasa nih. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati masa-masa sulit ini ya. Yang jelas badai akan memisahkan orang-orang,
hebat katanya. Orang-orang kuat itu akan muncul ketika badai berlalu. Dan yakinlah insya Allah kalau kita menjaga 3 hal tadi ya, ini akan membuat kita bisa tetap sehat ya. Guru saya memesan bahwa satu peluru itu bisa menembus satu kepala, tapi satu kata itu bisa menembus jutaan kepala. Ini dari guru kami, Babeh Jamil aja ini panggilannya, ya kayak Jamil. Jadi kita tularkan bicara kita yang positif. Oke, mulai hari ini ya kita coba latih ya untuk berbicara positif, berbicara yang baik. Karena ada orang mengatakan tidak ada cara yang paling efektif untuk kita merubah nasib dan mendatangkan keajaiban ya, selain daripada disiplin kata. Ubah kata-katamu maka akan berubah dunia. Baik, ini sangat luar biasa sekali ya kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya di subscribe channelnya sahabat saya, Antar Stories ya. Oke, dan juga jangan lupa ya punya saya ya, Kang Agung Burnita. Oke, sampai jumpa di kesempatan dari kami. Cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.